Waalaikumsalam. Boleh tadarus dulu ya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, min syarrin nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul azim. Ajis, Alea, Alicia, Anindia, Asifa, Bayu, Bayu Zeti, sakit. Bella,
Dea Rosdiana, Dwika Aryani, Esa Gumilar, Padia, Paris Abia, Giska Maulida, Gugun Gumiana, Humaira Putri, Jessica Sugiarto, Hafa, Keisha Safina, Karisma Nur, Kiar, Lilis Rohiatul, Muhammad Elzar, Muhammad Idris, Naila Zakira, Nur Indrianto, Takit, Paulina, Rafa Ramadan, Raiska, Reva Ardiansyah, Rehan, Rina Nurrohmah, Rosmiawati, Salsabila Aulia, Selvi Yulia Sari, Cynthia Andini, Siti Nurhairoh, Usman, Felisa, Widya Lestari, Jaskia Mirsa. Oke, silakan untuk duduk di kelompoknya kembali ya, sesuai dengan kelompok. Duduknya sesuai dengan kelompok ya. Terus yang kedua, kertas kelompoknya dikumpulkan lagi ya. Kertas kelompoknya dikumpulkan. Kertas kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kertas kelompoknya, kelompok berapa ini? Ya, kelompok 3 ya. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 4, kertas kelompoknya. Iya, kumpulkan ya.
Tugas kelompoknya dikumpulkan. Kelompok 5. Kelompok ya. Kelompok 1. Tugas kelompoknya kumpulkan dulu ya. Ya, dikumpulkan dulu ya. Hah? Oh, iya. Kelompok 2. Kelompok 2. Tugas kelompoknya belum. Iya, belum deh. Ini kan dibagiin lagi kan kemarin tuh. Di kertas kelompoknya tuh dibagiin lagi. Terus, nah ini kelompok 1 tuh ada kertas kelompoknya ya. Ini kertas kelompoknya ada kan ya kemarin ya, dibagiin lagi kan ya. Ya. Baik. Ya, jangan. Gimana? Nggak ada ya? Atau dicari nanti ya? Tapi kalau pertanyaannya udah semuanya udah semua. Atas kelompoknya itu ada di saya berarti. Berarti nanti saya cari ya nanti kalau udah selesai ini. Tapi nanti kalian juga cari ya, barangkali di tas gitu ya. Mohon perhatiannya. Lanjut ya ke presentasi selanjutnya ya, yaitu kelompok 3. Ya, kelompok 3 mana kelompok 3? Oke, kelompok 3 itu akan presentasi tentang materinya, yaitu tentang konflik sosial ya. Yang akan melakukan presentasi yaitu 3 orang. 3 orang itu silakan untuk melakukan presentasi kelompoknya. Dan terus kemudian berikan kesempatan 1 orang untuk menjadi no tulis ya. Oke, silakan kelompok 3 perwakilan untuk presentasi kelompoknya. Lanjut ya. Ya, sebentar. Nah, itu ya. Oke. Ini tanya dulu, Pak. Itu ininya ya. Ininya nih. Apanya gimana, Pak? Nah. Iya, baca ya. Nanti iya. Iya, pembukaan penutup. Ya. Serius. Gitu bisa. Saya masih nggak aja ya, langsung dicopot pembukaan langsung dicopot. Dicopot. Oke, tadi sampai mana? Sampai dia. Ya, kelompok. Itu kabarnya begitu anjing. Iya. Mulai. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya akan mempresentasikan materi tentang konflik sosial.
Mencakup pengertian, penyebab, jenis, pandangan tokoh, dampak, penyelesaian, dan contoh. Konflik sosial. Pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah suatu proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak lain, terkadang disertai ancaman atau kekerasan. Menurut Sukanto, konflik sosial adalah proses sosial di mana seorang atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan menentang lawan, disertai ancaman atau kekerasan. Menurut Robert, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan, dan tujuan tidak hanya dapat keuntungan tapi juga untuk menundukkan saingannya. Faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan kepentingan. 2. Perbedaan budaya, nilai, norma, agama, dan etnis. 3. Kesenjangan sosial, distribusi tidak adil, misalnya kemiskinan atau ketimpangan. 4. Perubahan sosial yang cepat atau ketidakpastian masyarakat menerima perubahan nilai-nilai dan norma baru. 5. Perbedaan pendirian atau persepsi individu kelompok. Bentuk dan jenis konflik sosial berdasarkan kedudukan atau posisi. Konflik vertikal antara kelompok yang berbeda tingkat kekuasaan atau kedudukan, misalnya buruh versus penguasa. Konflik horizontal antara kelompok dengan kedudukan sejajar, misalnya antar komunitas, antar suku, berdasarkan sifat terlihat atau tersembunyi. Konflik laten, konflik yang masih tersembunyi, belum muncul ke permukaan publik. Konflik manifest, konflik yang sudah nampak, diketahui banyak pihak, biasanya disertai tindakan nyata. Konflik menurut tokoh Louis Althusser, konflik tidak harus selalu negatif, bisa memunculkan perubahan. Menurut Karl Marx, konflik sebagai akibat dari pertentangan kelas antara pemilik modal dan pekerja. Dahrendorf dan Weber, konflik kekuasaan dan struktur sosial yang saling bertentangan. Dampak konflik sosial. Dampak negatif, perpecahan atau rusaknya integrasi sosial, kerusakan fisik, harta benda, dan korban jiwa, gangguan keamanan dan stabilitas masyarakat, dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Itu masuk. Mendorong munculnya norma baru atau perbaikan sosial, memperkuat solidaritas dalam kelompok, menimbulkan kesadaran untuk mencari kompromi atau penyelesaian damai. Cara penyelesaian konflik, proses akomodasi, koersi, paksaan, kompromi, masing-masing pihak mengurangi tuntutan, arbitrase, pihak tiga sebagai penengah formal. Contoh konflik sosial, demonstrasi, kerusuhan, perdebatan, perselisihan, perang. Demikian presentasi tentang konflik sosial yang telah disampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang penyebab, jenis, serta cara penyelesaian konflik dalam masyarakat. Ya, silakan duduk ke tempatnya ya. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab ya, yang akan dipertanyakan di setiap kelompok, yaitu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Oke, berlanjut ya. Yang kelompok 3-nya mohon untuk dipersiapkan sebagai not tulisnya ya, untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kelompok 1 ya terlebih dahulu. Ya. Siapa? Satu. Apinya. Bentar dulu. Bilang dulu. Ya. Ini siapa? Widya. Nomor 21. Apa contoh konflik? Memang. Nanti apa contoh konflik sosial besar?
yang pernah terjadi di Indonesia? Aku takut. Coba bisa. Ini yang nomor 2 ya. Bagaimana peran tokoh? Bagaimana peran tokoh? Takut. Masyarakat dalam meredam konflik sosial. Udah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ini ya. Silakan untuk melakukan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan. Siapa yang nyatet sih? Aja Pak. Sehat. Ayo nih. Apa perbedaan? Bapak yang penting pertanyaan. Iya. Antara konflik sosial dan kerjasama sosial. Perbedaannya Jus. Pertanyaannya langsung deh. Emang kayak mic ya? Namun tadi benar. Bagaimana cara mencegah? Nomor 2. Konflik sosial di lingkungan sekolah. Berapa? Oke, lanjut ke kelompok 4 ya. Untuk melakukan pertanyaan, 2 pertanyaan. Kenalan dulu nggak? Perlu perkenalan nggak? Ya. Apakah konflik sosial selalu membawa dampak buruk? Dampak buruk. Orang tanya boleh. Ya. Yang keduanya, bagaimana peran generasi muda dalam menciptakan perdamaian? Di tengah konflik sosial. Pak. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 5. Siapa yang mau bertanya? Ya. Pertanyaan ya, pertanyaan 2 pertanyaan.
Ya, siapa? Boleh. Ayo kau. Yang nomor 5. Itu ke kelompok sebelah. Rodi. Di video. Ayo Pak. Mengapa konflik tidak selalu berdampak negatif dalam masyarakat? Udah. Apa peran lembaga sosial dalam meredam meredam konflik? Yang terjadi antar kelompok. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 yang telah memberikan pertanyaan. Ya, terus lanjut ya. Lanjut presentasi dari kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 untuk memberikan presentasinya. Maju ke depan ya, 3 orang untuk melakukan presentasi ya. Terus ada yang diam di tempat untuk menulis ya. Menulis pertanyaan-pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Nama saya Usman Islam Bukan Putra. Nama saya Muhammad Idris. Nama saya Bayu Kusuma. Di sini saya sebagai pembicara 1 atau pembawa acara. Silakan Idris untuk membaca pengertian. Pengertian: segala hal yang berkenaan dengan masyarakat dan hubungan antara manusia di dalamnya, seperti interaksi sosial, kebudayaan, dan kepentingan umum. Objek kajian dari definisi sosial. Masyarakat secara keseluruhan yang mencakup interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga sosial, serta produk dari interaksi tersebut. Secara garis besar, objek kajian ini dibagi menjadi 2, yaitu objek material segala fenomena fisik dan non-fisik, seperti rumah, aturan, dan gagasan. Dan objek formal, hubungan sosial, interaksi, dan proses sosial seperti konflik dan kerjasama. Objek kajian sosiologi, objek material meliputi segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik. Fisik, benda-benda seperti rumah, sekolah, kendaraan, atau uang. Dan non-fisik, gagasan, ide, norma, aturan, tradisi, adat istiadat, dan keyakinan. Objek formal merupakan cara sosiologi menelaah objek material dengan fokus pada hubungan timbal balik antar individu dan kelompok. Interaksi sosial yang terjadi di masyarakat seperti tawar-menawar antara penjual dan pembeli, proses sosial seperti konflik, kerjasama, dan mobilitas sosial, perilaku, dan pola pikir manusia yang dipengaruhi oleh masyarakat, menurut Emil Durkheim disebut fakta sosial. Tindakan yang dilakukan seseorang dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, menurut Max Weber disebut tindakan sosial. Tujuan utama dari definisi sosial adalah memahami makna tindakan.
menganalisis mengapa individu melakukan suatu tindakan dan makna apa yang ada di baliknya bagi dirinya sendiri yang diarahkan kepada orang lain. Mengkaji hubungan antar individu, mempelajari interaksi sosial antara individu, termasuk pengaruh positif dari suatu situasi dan bagaimana individu bertindak berdasarkan tindakan orang lain. Menjelaskan realitas sosial, memahami bagaimana realitas sosial itu sendiri adalah konstruksi yang dibangun oleh individu melalui interaksi sehari-hari. Mempelajari atau menjelaskan perilaku individu, memahami tindakan individu yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain, seperti membuang sampah di tempatnya karena takut dicibir, atau menggunakan perhiasan ke acara kondangan untuk menunjukkan status. Sekian saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas. Ya, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan ya untuk kelompok 4. Lanjut ke sesi tanya jawab ya. Yang akan ditanyakan itu dari kelompok 1 ya. Bagaimana definisi sosial? Berbeda dalam konteks sosiologi. Konteks sosiologi. Psikologi sosial itu ada koma. Gimana ya? Ini psikologi sosial. Dan antropologi. 2. Bagaimana perbedaan kelas sosial? Perbedaan kelas sosial. Ya. Memengaruhi interaksi sosial. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 2 ya untuk melakukan pertanyaan. Apa pengertian sosial secara umum? Apa pengertian sosial secara umum? Satu lagi ya. Apa itu interaksi sosial dan apa saja bentuknya? Dan apa saja bentuknya? Dah. Pak. Lanjut ke kelompok 3. Boleh. Ci, aku lagi nggak mau. Nih, coba lagi. Aku mau. Yo, itu. Biar kamu belum kan? Dia bertanya. Saya sudah Kapur. udah waktu itu. kita kelompok ini sih. Pikir kids. Dua. Nah, kelompok ini sih ini. Jelaskan mengapa definisi sosial.
Suatu perilaku bisa berbeda. Hah? Antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Iya hiji bae. Aneng. Mengapa suatu pertanyaan kedua? Ding. Mengapa suatu yang dianggap menyimpang dalam satu konteks sosial bisa diterima dalam konteks sosial lain? Angke, Taisha. Rasa bego. Dah. Ya, selanjutnya kelompok 5 ya. Pertanyaan yang satu ya. Mengapa definisi sosial terhadap suatu perilaku bisa berbeda antar budaya? Pertanyaan kedua ya, apa dampaknya jika definisi sosial dalam masyarakat berubah seiring waktu? Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu presentasi dari kelompok 5 ya. Yang akan presentasi itu 3 orang ya. Dan 1 untuk menjadi notulis. Ya, silakan untuk mempresentasikan. Materinya tentang perilaku sosial ya. Macam nanti dia. Ini baca dong, ini baik. Sana dulu baik. Ayo macam dia, anda dia, siapa dia? Yang mata anda, siap, pangnya. Cai nyampe iya ciri-ciri Paris yo, gitu aja sepak terus. Iya. Lewat dia. Lewat. Punten. Lewat nih, Cok. Saya mau kemana? Berak. Au. Mundur jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan perilaku sosial. Bukan nyata itu. Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Perilaku sosial merujuk pada interaksi dan hubungan yang dibangun oleh individu dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan individu lain maupun dengan kelompok sosial. Ciri-ciri perilaku sosial: relatif, respon terhadap orang lain, tindakan yang disesuaikan, dipengaruhi oleh faktor internal dengan eksternal. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku sosial. 1. Faktor internal dalam diri, sikap dan motivasi, kecerdasan emosional dan intelektual, kepribadian dan insting. 2. Faktor eksternal dari lingkungan sosial, keluarga, teman, sekolah, dan lain-lain. Normal sosial dan budaya, pengaruh kelompok, hadiah dan hukum. Sumber Wikipedia. Contoh perilaku sosial. Contoh perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari: membantu rekan kerja dalam sebuah proyek, mengikuti aturan lembur karena mengingat pentingnya pekerjaan yang belum selesai, aturan tidak menyerobot atau mendahului orang lain saat mengantri di tempat umum. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali ya. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, selanjutnya itu sesi tanya jawab ya. 2 pertanyaan dari setiap kelompok. Yang akan bertanya selanjutnya itu kelompok 1. Apa ini? Bentar. Oh iya, apa dampak media sosial terhadap perilaku sosial remaja? Kemudiannya, apa yang terjadi jika seseorang melanggar norma sosial? Udah. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 2 ya, untuk memberikan pertanyaan. Maju ke depan ya. Iya, mendekat ya. Di sini, Pak. Apa saja dampak negatif akibat perubahan sosial? Satu lagi. Apa yang dimaksud dengan eksklusi sosial? Ya, terima kasih. Lanjut ke kelompok 3 ya. Memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan.
Pertanyaan ya. Perilaku sosial. Tentang perilaku sosial. Hah? Yang mana? 45. Coba kali. Hah? Nanya. Ini. Catat. Bagaimana pengaruh Bagaimana pengaruh media digital terhadap pembentukan dan perubahan perilaku sosial remaja masa kini. Kedua. Jelaskan hubungan antara sosialisasi dan pembentukan perilaku sosial seseorang. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 4 ya. Silakan untuk kelompok 4 memberikan 2 pertanyaan. Maju ke depan ya, kelompok 4-nya. Ya, ke sini ya. Bagaimana lingkungan memengaruhi perilaku seseorang? Ini tentang perilaku sosial kan? Bagaimana cara menumbuhkan perilaku sosial yang baik di sekolah? Udah. Oke, presentasi itu sudah selesai ya semuanya. Jadi sekarang itu tinggal kelompok 2 ya. Karena kelompok 2 itu kan bukunya atau lembarnya kan hilang ya. Lembarnya hilang. Jadi otomatis mau tidak mau itu memberikan pertanyaannya saja ya. Tentang apa materinya? Fakta sosial ya. Oke, jadi kalian di setiap kelompok itu memberikan pertanyaan 2 ya. 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan terus kemudian nanti disetorkan ya. Silakan berikan 2 pertanyaan terus kemudian disetorkan ke kelompok 2 ya. Ya, oke, dimulai dari sekarang ya. Buat 2 pertanyaan nanti disetorkan ke kelompok 2. 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Dua pertanyaan tentang fakta sosial dari kelompok 1
kemudian 3, 4, dan 5. Udah 2 pertanyaannya? Udah? Kalau udah silakan disetorkan ke kelompok 2 ya. Pertanyaannya silakan dikasihkan ke kelompok 2. Dari mulai kelompok 1, terus kemudian kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, kalau udah selesai, itu pertanyaannya silahkan disetorkan atau dikasih ke kelompok 2. Ya, dimulai dari sekarang. Oke, kalau udah selesai silakan untuk kelompok 2 itu menulis pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dikumpulkan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah dikumpulkan belum? Ya, dikumpulkan ya. Pertanyaannya nanti kalau udah dikumpulkan itu ditulis ya. Pertanyaan-pertanyaannya ditulis oleh kelompok 2 ya. Oke, paham? Ya. Udah mengumpulkan pertanyaan? Kelompok 1 ke kelompok 2. Baru 1 ya. Terus kelompok 3, mana kelompok 3? Udah ngumpulin pertanyaan? Pertanyaannya dikumpulkan ya ke kelompok 2 ya. Terus kelompok 4 udah mengumpulkan? Belum. Ya. Ya.
Ya, silakan setorkan pertanyaannya ya. Kelompok 5 udah mengumpulkan pertanyaannya? Udah. Ya. Ya. Ya, berarti ada berapa pertanyaan yang sudah masuk? Kelompok 1 sama kelompok 5. Berarti yang belum kelompok 4 ya. Terus kelompok 3 dan kelompok 4 dan kelompok 3. Silakan. Udah. Udah semua? Udah, berarti udah semua ya. Oke. Ini di kamera ya. Udah selesai? Belum? Berapa pertanyaan lagi? 2 lagi ya? Ya, silakan ditulis dulu ya pertanyaan.
Ya. Udah ya? Oh ya. Oke, kalau sudah berarti silakan sekarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dari setiap kelompok ya. Berarti satu kelompok itu ada 10 pertanyaan, ya 8 ya, 8 pertanyaan ya. 8 pertanyaan karena ada 5 kelompok gitu. Nah, untuk sekarang itu silakan untuk menjawab pertanyaannya. Dimulai dari sekarang. Oke.
Ya, silakan kalau sudah selesai itu jawabannya dipresentasikan ya. Yang udah selesai siapa? Kelompok berapa? Ya, kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 perwakilan 1 orang ya untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. 1 orang aja ya, 1 orang. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah selesai dijawab. Boleh ya? Ya, kelompok 4 dulu ya, silakan. Tepuk tangan ya. Ya. Boleh dibacakan ya, boleh dibacakan. 1 orang siapa aja pilih ya. Pilih siapa yang 1 orang ya, 1 orang. Ya, silakan. Ya, di depan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Yuliasari, saya dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban 1. Dalam sosiologi, sosial berarti hubungan antar individu dalam masyarakat. Dalam psikologi, sosial dan antropologi, sosial berkaitan dengan pengaruh lingkungan dan budaya terhadap perilaku manusia. Jawaban yang kedua. Perbedaan kelas sosial membuat interaksi sosial tidak selalu seimbang. Kelas atas dan kelas bawah sering bergaul dalam lingkungannya masing-masing. Akibatnya muncul jarak sosial, rasa segan atau kesenjangan dalam pergaulan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan 1. Sosial secara umum berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bersama manusia dalam masyarakat. Jawaban nomor 2. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih yang saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu asosiatif positif, disosiatif negatif. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban nomor 1. Definisi sosial suatu perilaku bisa berbeda karena setiap masyarakat memiliki norma, nilai, dan budaya yang berbeda. Jawaban pertanyaan nomor 2. Karena setiap masyarakat memiliki norma dan nilai yang berbeda, sehingga kelompok bila terjadi perbedaan pandangan, nilai, atau kepentingan misalnya antara kelompok modern dan tradisional. 2. Perubahan paradigma sosial dapat mengubah budaya dan nilai masyarakat karena memengaruhi cara berpikir, pandangan hidup, serta norma yang dianut oleh masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya. Selanjutnya, siapa lagi yang akan mempresentasikan? Yang sudah itu kelompok 1, terus kelompok 3, dan kelompok 4. Sisanya ada kelompok 2 dan kelompok 5 ya. Tinggal kelompok 2 dan kelompok 5. Kelompok berapa dulu yang maju ke depan? Kelompok 5 atau kelompok 2?
Boleh ya? Ya, boleh kelompok 2 dulu ya. Ya, silakan. Itu Ya. ini dari mana? Ayo cepetan. Ya. Pasal bro. Gimana tuh? Awalnya gimana? Terus? Ini cuma baca iya, ya. Terus dia akan menjawab pertanyaan dari kelompok apa yang dimaksud ini, terus iya. Ngerti tak? Enggak. Enggak. Yang mana lah? Elder mah rewel. Sok. Rewel enggak? Enggak belum. Berdua aja. Nggak mau, nggak boleh. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elja Tripaldo. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang membedakan fakta sosial dengan tindakan sosial? Fakta sosial bersifat eksternal dan memaksa, seperti norma dan nilai masyarakat yang ada di luar individu. Sedangkan tindakan sosial adalah perilaku individu yang bermakna dan berorientasi pada orang lain. Bagaimana hukum bisa membatasi tindakan seseorang? Hukum membatasi tindakan seseorang melalui berbagai mekanisme dan prinsip, antara lain dengan menetapkan larangan, memberikan sanksi, dan menjamin kepastian hukum. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok mana? Kelompok 3. Jelaskan perbedaan antara fakta sosial material dan non material dalam kehidupan sehari-hari. Fakta sosial dapat dilihat secara fisik dan konkret seperti bangunan, hukum tertulis yang berfungsi sebagai landasan fisik struktur masyarakat. Sementara itu, fakta sosial dan material bersifat abstrak dan tidak